Jangan tegak. Biasa aja. Ada ini. Sekitar 30 tahunan. Iya. Hanya pertama jualan es. Terus si bapak ini ada yang pengen tuang sampah, bersihin rumah gitu kan. Ya udah saya sanggup ngebersihin tuang sampah. Mau nggak jadi tuang sampah di saya? Tanya berapa RT? Kata saya 4 RT. Ya udah siap. Berapa gajinya Pak? 250. Pertama. Ya udah. Saya kerjain 250 1 bulan. Ya akhirnya udah lama-lama naik 1 juta. Sekarang nambah 1.700.000 berhubung berdua sama Udin. Jadi itu jadi 750 sebulan. Nggak ada. Ada sidik tapi dagang es gitu. Es campur. Lebih enakan kerja sampah yang pada itu. Kenapa tuh enaknya? Ya enaknya bebas lah gitu. Paling dapat 1 jutaan. Iya dari foto batik emberan 1 bulan 1 jutaan semua. Sampah ya kan di gerobak, ambil sampah ntar kebanyakan ke mobil, taruh dulu di kocar dulu baru dibawa keluar. Ya gembira ya, senang aja gitu maksudnya, nggak ada ininya gitu maksudnya apa tuh, nggak ada penyesalannya lah warnanya. Jadi enak aja gitu warnanya. Kalau dari sini itu paling ngambilin aqua doang gitu. Nah aqua emberan sampai sana sambil nyari. Ya udah sampai sana ya kerja langsung. Itu kerja sih ke lapang kebon sini komplek ada bos paling ditimbang ke samping di bank sampah nanti paling dapat kupon dong. Tapi ntar tahu bulan apa kita diambil uangnya bisa gitu. Jadi kita dicatat aja nih dapat berapa nih ya, emberan 20 kilo udah catat harga berapa, terus kardus dapat 10 kilo dicatat, nanti dihitung situ, nanti udah berapa bulan baru dihitung, dicek udah berapa bulan, udah ada 100 berarti sebulan gitu. Ambilan botol awal mulanya ini adalah hutan belantara. Sejarah dari tahun bank sampah ini berdirinya tanggal 18 November 2019. Baru 3 tahun berjalan. Pak Aceng itu dipilih oleh masyarakat Kelurahan Bencongan itu sebagai ketua RW. Tuh, ketua RW 02 yang ada di Kelurahan Bencongan. Nah, pada saat itu Pak Aceng setelah jadi RW, Pak Aceng mengatasi sampah yang tidak bisa diatasi oleh kecamatan maupun kelurahan. Tuh Pak Aceng awal mulanya. Nah singkat cerita, jabatan Pak Aceng selama 3 tahun habis jadi ketua RW.
Nah ternyata masyarakat pengen memilih lagi Pak Aceng sebagai RW. Pak Lurah dan Bu Camat menarik Pak Aceng. Pak Aceng harus naik ke atas, yaitu menjadi LPMK. Nah, LPMK itu lembaga memperdaya masyarakat kelurahan. Itu LPMK. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, sampah-sampah seperti ini yang dari masyarakat ini Pak Aceng nominakan. Jadi 2.000 per kilo. Jadi masyarakat bukan berarti masyarakat itu harus jadi pemulung, bukan. Jadi masyarakat berlomba-lomba membersihkan sampah-sampah yang ada di rumahnya lah minimal atau di lingkungan gitu seperti ini. Nah, sudah banyak ditimbang, ada 2 kilo, ada 5 kilo gitu kan, ditimbang jadi 2.000 kali 2.000 gitu kan. Hasil sortiran ini berhubung Pak Aceng kekurangan tenaga, Pak Aceng sendiri yang jemput ya kan, yang milet. Pertama awal milet dipilet dulu. Nah, dipilet, dibersihkan. Nah, dibersihkan sama Pak Aceng di bank sampah. Nah, setelah piletan dari masyarakat sudah kumpul, sudah banyak, baru ada proses kedua yaitu penggilingan. Penggilingan itu untuk menghancurkan botol-botol kemasan tersebut. Setelah sampah sudah Pak Aceng bersihkan dari masyarakat nih ya, kita cuci, kita giling dengan mesin pencacah. Nah, setelah halus, kita bekerja sama dengan industri. Nah, setelah proses yang kedua, mungkin industri, Pak Aceng juga udah pernah masuk ke industri tersebut, yaitu didaur ulang kembali. Ya dibuatkan seperti dibuatkan seperti baskom, ember. Bahkan yang lebih unik lagi bahwa sampah seperti ini, sampah anorganik ini lebih unik lagi, dibuat apa? Dibuat baju jadi benang. Ini itu proses mungkin industri ya. Kalau suka nah inilah sedih kalau Bapak ceritakan kalau suka dukanya ya. Tadi ya Bapak kan berhubung Bapak sebagai anggota LPMK, tugasnya ada sosial. Memang di sini Bapak tidak mendapatkan honor, tidak mendapatkan gaji dari kelurahan maupun dari pemerintah, tapi Pak Aceng ini peduli dengan masyarakat kelurahan Bencongan. Nah, kenapa Pak Aceng pedulinya waktu Pak Aceng itu menjabat jadi RW? Kok sampah masyarakat yang segitu banyak meludak, tidak peduli buat lingkungan, dan sampah ini kan bisa mengganggu pada lingkungan, mencemarkan polusi, mencemarkan penyakit. Nah, di situ kok masyarakat tidak peduli. Awalnya di situ Pak Aceng. Nah, kisah keluhnya di sini Pak Aceng ini ya. Pada saat itu hutan, di sini hutan, Pak Aceng dengan sendiri membabat dengan lambat laun, kurang lebih 1 tahun lah Pak Aceng di sini. Yaitu Pak Aceng menemukan binatang-binatang buas. Sudah berdiri bank sampah yang ada di Kelurahan Bencongan ini dapat 1 tahun terjadi pandemi di Indonesia. Nah, di situ Pak Aceng ada kendala juga dari masyarakat karena memang ada arahan dari pemerintah tidak boleh berkerumun gitu. Tidak ditutup tapi masih bisa beraktivitas tapi sambil menjaga prokes lah gitu, seperti itu. Nah, masalah penjualan dari industri, Pak Aceng kan beli dari masyarakat, ya kan, itu dinominalkan 2.000. Nah, kita jual ke industri kadang-kadang relatif, ada yang 8.000, ada yang 7.000, ada yang 10.000, itu tergantung merek dan jenis. Salah duitnya. Nah, kan Pak Aceng sudah bekerja sama dengan masyarakat. Masyarakat itu Pak Aceng katakan nasabah. Pak Aceng tunjuk masyarakat itu nasabah. Pak Aceng ini adalah sentral ya kan, pusat di sini. Pak Aceng cuma mengelola doang. Jadi uangnya itu setelah kumpul, Pak Aceng kumpulkan itu kita kembali lagi ke masyarakat. Yang tadi dinominalkan di buku tabungan itu kan. Misalnya ibu menabung 5 kilo, dihargain oleh Pak Aceng 2.000 misalkan, berarti kan 10.000. Ibu udah telah menabung 10.000 loh gitu kan. Disimpan tuh. Itu punya kita di bank sampah ini memiliki reguler per 3 bulan, per 6 bulan, per semester, ya bisa per tahun, bisa per Idul Fitri ya, hari-hari raya gitu bisa diambil. Nah, alhamdulillah buat Bapak yang tadi kan relatif dari masyarakat kan 2.000, kita jual 7.000, kita jual 8.000, yaitu kan Bapak juga membagi beberapa bagian, yaitu buat Bapak juga ada, yang buat operasional juga ada, ya kan, buat perawatan-perawatan di sini, dan buat tetap uang masyarakat itu Pak Aceng utamakan. Nah, sisanya itu buat perawatan di bank sampah, buat operasional gitu. Alhamdulillah, memang awalnya Pak Aceng memang sedih. Pak Aceng di sini sendiri, ya kan. Setelah berdirinya bank sampah, sudah mulai booming, masyarakat pun tahu. Jadi kebetulan Pak Aceng mengeluh nih kepada pemerintah nih, kepada kelurah, tolong dong, bisa ada bantuannya nggak? Saya bilang buat membantu Pak Aceng gitu kan, untuk membantu ya memilet-milet di taman atau di bank sampah gitu kan. Nah, dikasih masukanlah sama Pak Lurah, bagaimana Pak Aceng kalau kerjasama dengan anak-anak
kater anak Karang Taruna tingkat RW maupun tingkat kelurahan. Nah, alhamdulillah Pak Aceng bekerja sama dengan anak-anak Karang Taruna gitu. Relatif lah namanya anak Karang Taruna kan beliau juga tidak banyak kesibukan masing-masing lah gitu. Nah, dari pertama kita nepotismenya kita bekerja itu adalah dari mulai jam 8 atau setengah 9. Kita setelah kerjanya sampai jam setengah 4. Seperti layaknya ya di industri-industri yang lain lah gitu. Alhamdulillah terbantu. Jadi masyarakat tahu bahwa di sini ada bank sampah, bisa ngumpulin sampah, bisa ditabung. Jadi kita tiap bulannya nggak mikirin sampah ya. Bisa bayar tukang sampah juga. Alhamdulillah pemasukan itu sebulan kan bisa diambil sebulan sekali, apa seminggu sekali, tergantung pendapatan kita ya, banyak apa enggaknya. Tapi alhamdulillah bisa buat bayar sampah juga, buat jajan anak juga, ada penambahan lah ya. Seminggu sekali. Enggak sih, enggak dijadwalin. Kalau udah banyak dibawa ke sini sendiri. Kalau misalnya enggak sempet, telepon orang bank sampahnya. Ngumpulin paling sedikit ya 20 kilo. Ini kayak botol-botol botol mineral gitu. Kardus itu doang sih. Beda. Mahalan botol, apalagi kalau udah dibersihin. Kalau belum dibersihin, ya standar lah. Kalau udah dibersihin mahal. Bedanya sih sedikit ya. Kalau misalnya udah dibersihin, sekilonya itu 4.000. Kalau masih kotor ya 3.000. Udah 1 tahun. Harapan Bapak nih ya, mudah-mudahan nih bank sampah jadi bermanfaat buat masyarakat banyak. Minimal mengurangi sampah, bukan mengatasi sampah ya, mengurangi sampah. Itu minimal harapan Pak Aceng. Mudah-mudahan masyarakat Bencongan peduli dengan sampah, bahwa sampah itu memang musuh kita. Itu musuh kita, paling menjijikan, paling menjengkelkan, bahkan bermasalah, polusi juga. Mudah-mudahan harapan Bapak ini masyarakat yang ada di Kelurahan Bencongan, khususnya umumnya di luar lah, peduli dengan lingkungan. Itu harapan Pak Aceng.